Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Pemuda Channel teman-teman. Kali ini kita mau bikin konten ngobrol santuy bersama Ustadz Sugi. Apa namanya? Ngobrol santuy Ngui sama Ustadz Sugi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Ustadz? wabarakatuh. Jadi nih teman-teman mau tahu sedikit banyaknya tentang Ustadz. Gimana sih kok sampai saat ini Ustadz mau gitu berdakwah gitu, sedangkan anak-anak muda yang seperti beliau itu di luar sana masih banyak loh yang mohon maaf nongkrong atau ya mabok atau gimana, tapi beliau mau gitu berjalan dakwah atau mondok gitu. Sedikit banyaknya nanti diceritakan oleh beliau. Mari kita dengarkan cerita beliau. Ngui ngobrol Santuy. Alhamdulillah. Jadi gimana sih Ustadz awal mulanya kok bisa mondok gitu, padahal enakan di luar gitu. Kalau menurut saya kan ya enakan di luar main HP atau nongkrong lah di mana, tapi di umur Ustadz sekarang yang bisa dibilang masih muda masih mau gitu belajar agama, apalagi sampai mondok, itu kan sesuatu menurut saya luar biasa gitu. Kesabarannya atau tekadnya itu harus diapresiasi banget gitu. Gimana sih awal mulanya Ustadz? Awal mula mungkin stres ya. Stres ya? Oh jadi terpaksa gitu? Terpaksa mungkin bisa dibilang, karena kita lihat dulu waktu aneh masih nakal SMP. Oh pernah nakal juga? Nakal. Oh, kirain dari awal bayi sampai sekarang tuh Enggak. adem gitu. Oh enggak. Aneh SMP tuh nggak ngaji, jadi main pelanga pelongo ngiter-ngiter be gitu kan kita mah. Akhirnya ketika sudah masuk usia kelas 3 SMP kita puyang nih, kalau kita terusin kayak begini yang ada kita malah nggak baik gitu kan. Akhirnya Anda punya niatan, yaudah gue pengen mondok aja dah. Sebenarnya pengen mondok tuh dari SMP. Oh dari setelah lulus SD berarti? Iya, tapi karena dulu masih anak emak kan ya, masih main-main, akhirnya nggak jadi. Baru kita mondok pas SMA kita mondok gitu. Nah sekarang banyak belum tahu nih nama aslinya. Nama asli beliau siapa sih? Nah pastinya kalau pengen sih mesennya ada Arab-Arabnya ya. Ada Arab. Tapi kita dapat dari orang tua itu namanya Sugi Darmawan. Di Darmawan. Sebenarnya sempat malu. Nah. Orang Betawi namanya kok Jawa gitu kan. Oh Sugi Darmawan itu Jawa ya? Sugi kan tuh bahasa Jawa. Kita orang Tapi Betawi. nggak apa-apa, yang penting kita harus toleransi, nggak boleh rasis. Oh bagus. Oke. Mantap ya. Iya, iya. Subhanallah. Itu nama yang bagus yang harus kita terima, apalagi dari orang tua kan, nama itu doa gitu. Jadi Sugi Darmawan nama aslinya. Asli mana Ustad? Asli sini benar. Asli Cirende. Oh. Umur? Umur kalau boleh milih masih pengen 19. Oh pengennya, cuman sekarang umur berapa? Sekarang masuk 23 insyaallah. Nah 23 nih 23. Buat teman-teman yang lagi nyari jodoh. Ya salah. Masih 23, masih muda, tenang guys. Masih mondok nih, masih lama kayaknya. Kayaknya ya. Jadi terus ini Ustaz, lanjut habis SMP, SMA akhirnya bisa mondok itu karena gimana tuh ceritanya? Ceritanya kita kayak anak hilang. Jadi kita hilang ditangkep sama musola ini. Jadi aneh mondok dibesarin, diurusin sama musola ini. Jadi dulu iming-imingnya udah nggak apa-apa mondok 3 tahun aja. Akhirnya saya terima karena 3 tahun kan sebentar. Ternyata habis 3 tahun kurang 2 tahun lagi dah. Kita udah 2 tahun 5 tahun pulang. Ternyata udah 5 tahun makin enak. Nyaman gitu. Nyaman karena kita ngerasa gue makin hari makin bego, makin tolol, nggak tahu agama. Akhirnya terus terpacu buat mondok. Akhirnya sekarang udah masuk tahun ke-8. Ya insyaallah nanti tanggal 22 ini hari Sabtu ini insyaallah aneh bakal pulang lagi ke pondok. Oh, berarti motivasinya apa tuh Ustaz untuk ke pondok? Motivasinya? Yang pertama tetap ya, saya punya utang budi dengan musolah ini yang udah membesarkan dan mendidik saya hingga saya bisa ke pondok. Dan yang kedua saya berusaha untuk sama-sama mencintai umat Islam, terutama anak muda ya. Karena kata Rasulullah itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Kata Rasulullah, ente itu enggak sempurna imannya kalau ente enggak bisa ngasih apa yang ente suka kepada orang lain. Karena Allah udah ngasih aneh anugerah berupa kenikmatan punya ilmu, anugerah bisa nikmat dan gampang ibadah. Maka iman aneh enggak bisa sempurna kalau aneh enggak bisa ngajak orang. Enggak bisa, ayo dong kita sama-sama berilmu, ayo dong sama-sama kita beribadah. Jadi itu yang jadi motivasi saya. Jadi makanya terus semangat untuk terus ngumpulin ilmu. Setelah pulang nanti akan aneh sebarkan di sini. Masuk ke ente, insyaallah. Oh, ya, amin. Tapi berarti Ustadz Sugi ini udah mondok berapa tahun? Udah mondoknya? Udah 8 8 tahun. 8
Nambah lagi berapa? Untuk S2 nya masih 2 tahun lagi, kemudian pengabdiannya 2 tahun lagi, jadi total 4 tahun lagi. Berarti di 8 ditambah 4 tahun lagi, 12. totalnya 12 tahun Insyaallah, guys. mudah-mudahan umur panjang ya. Amin ya Allah. Itu mondok 12 tahun. Saya sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, udah ngap. Beliau mondok itu 12 tahun. Gimana itu? Itu harus diapresiasi banget itu. Sebuah kesabaran atau kemauan yang sangat tinggi, harus kita apresiasi, harus kita hargain beliau. Nah, suka dukanya nih Ustadz, kalau boleh tahu di pondok itu suka dukanya apa tuh? Yang kadang apa mungkin bisa bikin down, terus lagi down bikin semangat lagi, itu apa sih? Apa motivasinya pas di pondok itu? Apa pernah pengen pulang aja gua nggak betah gitu? Apa pernah nggak gitu? Biasa sih ya. Kalau nanti buat teman-teman yang mau mondok, Boleh, lumrah dengerin. ya. Jadi lumrah sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh nggak betah lumrah. Jadi yang bikin hati kita tuh galau biasanya orang tua. Oh, jadi kayak kangen sama orang tua Kangen. gitu karena terpisah jauh gitu ya. Ya. Apalagi nanti kalau ada yang udah punya pacar, waduh bahaya Wah, banget. itu. Jangan guys. Pacaran jangan dulu. Jangan dulu ya. Ya. Langsung ta'aruf aja ya. Langsung Heeh. taruh aja, minta Insyaallah ente nanti habis lebaran haji nih. Amin ya Allah. Apa siapa dulu? Iya, terserah lah. Pokoknya siapa jodohnya tuh yang penting Insyaallah. baik lah orangnya. Insyaallah. Jadi itu sih yang bikin kita kadang galau, tapi penyemangatnya itu. Gue jauh-jauh mondok gitu kan. Gue pulang harus bawa ilmu. Gue harus nyebarkan ke masyarakat sini. Jadi itu yang bikin kita semangat gitu. Jadi semangat untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Itu yang jadi semangat kita. Jadi guys, yang buat mau mondok, motivasinya tuh emang penting banget ya, motivasi ya. Jadi walaupun lagi drop, kita harus punya motivasi yang bagus biar lebih kuat lagi di pesantrennya. Nah, sekarang ada yang mau nanya nih Ustadz, pertanyaan sedikit nih dari teman-teman pemuda channel, mau nanya sedikit. Gimana sih Ustadz caranya biar bisa berubah gitu? Kan sekarang kayak saya misalnya pribadi gitu, saya mau berubah nih tapi berat kan. Banyak anak muda sekarang tuh yang kayak ke masjid atau ke musola itu kayak berat kakinya gitu, sedangkan kalau naik gunung tinggi beribu-ribu kaki tapi loncer kakinya gitu kayak ada olinya. Tapi kalau ke masjid berat bener kayak direm. Ya maksudnya gimana gitu motivasinya untuk pemuda-pemuda sekarang yang mau berubah tapi masih berat gitu langkah kakinya. Kali Ustadz ada masukan termasuk buat saya pribadi juga gitu. Sekali lagi kan sama ya, latar belakang kita semua dulu, termasuk aneh pribadi, aneh bukan latar belakang yang baik gitu kan. Tapi aneh ingat dengan dahulu guru-guru gitu. Ternyata semua proses itu ada. Jadi ingat ya, berubahnya orang itu bukan karena kita, karena ente atau karena juru-juru dakwah yang nyuruh, tapi semata-mata karena emang Allah udah ngasih kebukaan di hatinya dia. Jadi tugas para juru dakwah, ente, aneh, kita semua adalah cuman mengingatkan. Entah nanti Allah yang bukan itu kapan, urusan Allah. Tapi untuk kiat-kiatnya itu ada. Jadi para ulama itu mengatakan sebenarnya yang salah itu ya bukan gue nggak dapat hidayah nih, bukan itu sebenarnya. Oh, itu banyak tuh teman-teman yang Gitu ya. kayak contohnya gue belum dapat hidayah nih, gue berubahnya tahun segini aja, gue berubahnya umur segini aja. Itu gimana tuh Ustaz? Betul, karena memang banyak ya yang ngomong gitu. Ketika aneh ajak, ayo sholat yuk bentar yuk gitu kan. Aduh bang, gue belum dapat hidayah nih. Aneh mikir, masa bener kata-kata itu kan. Sedangkan kalau kita pelajari, hidayah itu kan artinya adalah petunjuk. Setiap hari kita mendengar azan berapa kali? 5. 5. Azan itu kan i'lam, petunjuk, menunjukin waktu buat sholat. Jadi setiap hari itu sebenarnya kita sudah dapat hidayah. Ya kan? Setiap hari ada azan 5 kali, berarti setiap satu hari kita dapat 5 hidayah. Tapi kita nggak merasakan itu. Jadi yang benar itu bukan gue nggak dapat hidayah nih bang, tapi bukan itu sebenarnya. Tapi menurut aneh pribadi dan beberapa ulama mengatakan bukan dapat hidayah, tapi gue belum dapat taufik nih. Gitu. Jadi Taufik. penting itu taufik. Tahu taufik? Taufik itu apa tuh Ustaz? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Bukan Bang Taufik ini ya? Bukan, iya. Bukan. Jadi taufik itu adalah keinginan kita ya untuk melakukan kebaikan yang berbarengan dengan ridho Allah. Bahasa agama gini, sering lah anak muda sekarang gitu kan, gue pengen sholat dah. Itu namanya hidayah. Hidayah. Dia udah ngelihat orang sholat, terus ada timbul rasa ingin, gue pengen sholat dah. Tapi ternyata Allah nggak ngasih taufik buat dia. Akhirnya dia berangkat sholat nggak? Enggak. Enggak. Karena banyak yang kayak gitu. Banyak yang bilang, gue pengen berubah deh.
tapi nggak berbarengan dengan taufiknya Allah, akhirnya dia nggak berubah. Terus gimana cara untuk mendapatkan taufik Allah? Itu kan yang penting kan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya nyambung. Berarti pengen berubah gimana caranya? Berarti yang kita cari adalah hidayah dan taufik. Kalau hidayah kita sudah dapat setiap hari 5 kali berupa azan. Sekarang kita nyari taufiknya. Taufik itu murni dari Allah. Gimana cara nyarinya? Kata para ulama mengatakan barang siapa yang membuka satu niat baik, maka dia akan dibukakan 100 pintu taufik. Gitu. Paham? Paham. Iya. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, kita niatkan baik. Contoh ya, ketika kita sedang ngumpul, gue pengen sholat dah, itu dia sudah dapat hidayah dari Allah. Terus dia tinggal niat baik. Ketika dia sudah niat baik, nanti Allah akan berikan kemudahan, dapat teman yang baik, langkah kaki baik. Jadi seperti itu jalannya untuk sekarang ya. Salah satunya. Siap. Jadi minta pesen nih, motivasi sedikit buat anak muda yang zaman sekarang kayak seperti saya gitu, yang masih mungkin belang bentong dah kemana-mana dah, imannya kuat kalau lagi deket orang alim doang gitu. Jadi pesan sedikit dari Ustadz Sugi buat mungkin yang mau berubah atau yang sedang berubah, sedikit aja motivasinya biar mungkin teman-teman kita bisa lebih baik lah ke depannya, walaupun masih ya belang bentong kayak saya lah gitu. Sedikit aja. Sedikit tapi nyelkit. Iya, nyelkit dan bermanfaat. Nah, jadi cara untuk kita bisa dapat hidayah aja ya, ada 3. Yang pertama memandang orang soleh. Yang kedua datang ke majelis ilmu atau majelis zikir. Yang ketiga dipandang orang soleh. Jadi kalau kita pengen dapat siraman hidayah dan taufik, pertama kita lihat orang soleh. Yang kedua kita datengin majelis ilmu atau majelis zikir. Dan yang ketiga kita minta dipandang oleh orang soleh. Makanya intinya harus ngaji. Berarti intinya guys, Yang berubah ngaji dan harus mempunyai lingkungan yang baik ya, teman dan lingkungan yang baik. Berarti kita harus pintar berteman atau nyari teman yang baik gitu untuk kita mau berubah. Jadi kalaupun kita mau berubah baik tapi lingkungannya masih kurang baik, terkadang kita yang terbawa gitu. Jadi sekian aja nih guys dari konten kita ngobrol santuy bersama Ustadz Sugi Darmawan, yang tadi kurang lebih sedikit ada manfaatnya lah, tapi maafin kalau banyak salah kata. Kita sama-sama masih belajar, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.